saya Distia Arista dari kelas A, Prodi Tata Rias 2021. Selanjutnya adalah tujuan belajar filsafat. Bruno dan Bruce dalam bukunya Problem is Education and Philosophy mengatakan secara tegas bahwa tujuan pendidikan adalah tujuan filsafat, yaitu membimbing ke arah yang kebijaksana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah realisasi dari ide-ide filsafat. Jadi, filsafat pendidikan merupakan jiwa yang pedoman dasar pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peran banyak amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberian arah yang pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar filsafat. Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan, tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki yang terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terarah terhadap persoalan yang pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa yang kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, mahasiswa yang mempelajari dan mengurungkan masalah-masalah hakiki pendidikan dalam memperluaskan cakrawala berpikir sehingga dapat lebih arif dalam memahami problem pendidikan sebagai intelektual muda yang kelak akan menjadi pendidik atau tenaga reflektif dan bukan sekedar pemikir teknis di dalam pencegahan problem-problem dasar pendidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya. Selanjutnya, menurut Van Paulsen, bahwa pengembangan kebudayaan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap mitis, ontologis, dan fungsional. Tahap pemikiran ontologis yang dimaksud dengan tahap keduanya yaitu ontologis, ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak kepada sesuatu yang dahulu yang disarankan sebagai kepungan. Contoh tahap ontologis ada 2, yaitu yang pertama ritual yang adanya pelabuhan ratu yang diadakan setiap tahun untuk mandi suci. Yang kedua yaitu situs mengalikum di Gunung Padang. Yang ketiga yaitu tahap pemikiran fungsional. Tahap ketiga atau fungsional ialah sikap dalam pemikiran yang makin nampak pada manusia modern, yang namanya tidak lagi dipersona oleh lingkungannya. Si tahap pemikiran mistis ini dimaksud dengan tahap mistis adalah yaitu sikap manusia yang mengarahkan dirinya terkepung dalam kekuasaan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan seperti dipentaskan dalam mitologi bangsa primitif. Contoh dalam mistis itu ada 2, yaitu upacara melarut sesajen di laut sebagai bentuk terima kasih atas rezeki yang dilimpahkan. Yang kedua, kepercayaannya kepada mistis dan tidak dengan kepala ingin mengambil jarak dengan objek penyelidikannya. Sikap ontologis namun manusia ingin mengadakan relasi baru, suatu pertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Contoh tahap fungsional, konsep pendidikan sepanjang hayat serta jabarkan pula implikasi-implikasi yang ditimbulkan dalam pendidikan. Baik, sini saya akan menjelaskannya. Konsep pendidikan sepanjang hayat artinya dimanapun manusia itu berada, mereka akan terus belajar baik di lembaga formal, non formal maupun kehidupan keluarga. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup terhadap sistem pendidikan di Indonesia, yaitu sistem pendidikan di Indonesia menurut unsur-unsur pokok yang membuat tujuan. Komponen-komponen proses dari sistem pendidikan di Indonesia telah dikemukakan. Sistem pendidikan nasional mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masa yang akan datang. Peran itu implikasi konsep pendidikan yang seumur hidup terhadap pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan seumur hidup itu sebagai suatu konsep yang mengilmiah beberapa program pendidikan untuk terus berkembang. Konsep-konsep pendidikan sepanjang hayat serta menjabarkan pula implikasi yang menurut Van Paulsen,
bahwa pengembangan kebudayaan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap mistis, ontologis, dan fusional. Yang pertama yaitu masyarakat Sunda yang mempercayai kehutanan harimau. Yang kedua yaitu tahap pemikiran ontologis, yang dimaksud dengan tahap keduanya yaitu ontologis ialah sikap manusia yang tidak hidup dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal. Manusia yang mengambil jarak kepada sesuatu yang didahulukan dirasakan sebagai kepungan. Contohnya tahap ontologis yaitu ritual yang ada di pelabuhan ratu diadakan setiap tahun untuk mandi suci. Kedua yaitu Sistus Mengatilikum di Gunung Padang. Yang ketiga, tahap pemikiran fusional. Tahap ketiga atau fusional ialah sikap dalam pemikiran yang makin tampak pada manusia modern, yang mana tidak lagi terpersona oleh lingkungan. Si tahap pemikiran mistis yang dimaksud dengan tahap mistis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuasaan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan, sepertinya dipentaskan dalam mitologi bangsa-bangsa primitif. Contoh tahap mistis yang pertama yaitu upacara melarung sesajen di laut sebagai bentuk terima kasih atas rezeki yang dilimpahkan. Yang kedua, kepercayaan mistis yang tidak dengan kepala dingin mengambil jarak. Terus kepercayaan Kampung Naga yang berada di Sunda dengan masyarakat yang menegangkan kebudayaan Sunda. Banyaknya para pedagang dari objek wisata Gunung Padang. Apa itu kurikulum operasional dan suatu pendidikan? Khususnya untuk semua penengah kejuruan SMK, kurikulum operasional ada kurikulum informatif yang menjabarkan kurikulum inti, bidang, dan program kompetisi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internet sekolah dalam dunia kerja. Kurikulum operasional di suatu pendidikan membuat seluruh rencana proses pelajaran yang diselenggarakan di suatu pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan belajar. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional satu pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidik. Kurikulum seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara menggunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dalam dasar struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk mengembangkan kurikulum operasional suatu pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses pemikiran dan pengembangan suatu pendidik. Apa itu 5BK? P5BK adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan pemikiran solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui proyek yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih interaktif, fleksibel, dan belajar situasi yang tidak formal dan terlihat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetisi agar peserta didik mampu memecahkan masalah yang cepat mengambil keputusan. Hanya nantinya yang diharapkan siswa menghasilkan produk atau aksi yang sangat baik.